Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Di video kali ini saya bersama dua rekan saya akan mereview 3 buah jurnal yang bertemakan sistem pakar diagnosa kerusakan printer sebagai pemenuhan tugas ketiga mata kuliah sistem pakar dengan dosen pengajar kami Bapak Muhammad Mahmud Skom Mkom dengan anggota tim kami. Yang pertama saya Muhammad Sarul Ihsan, yang kedua ada Maulidia Rahmawati, yang ketiga ada Nur Alia. Untuk jurnal yang pertama dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Printer Berbasis Web, Studi Kasus di Sentral Media Komputer. Nama penulis Imam Wahyudi, Rinto Supa, Mukhlis Mohalim, Budiawan Sulaiman. Untuk nama jurnal Teknik Informatika Unanda. Tahun dan halaman volume kelima nomor 1 Januari 2023, halaman 30-42. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pakar diagnosa kerusakan printer berbasis web yang efisien dan akurat, dengan fokus pada peningkatan layanan pemeliharaan printer di sentral media komputer. Untuk kerangka penelitian, 1. Pendahuluan, yang kedua ada studi literatur, yang ketiga ada metodologi penelitian. Ada metodologi penelitian yaitu populasi dan sampel, metode pengambilan sampel, ada metode penelitian. Yang keempat ada implementasi sistem pakar. Yang kelima ada hasil dan pembahasan. Yang keenam ada evaluasi keunggulan dan kekurangan sistem. Kesimpulan dan saran yang ketujuh. Next, hipotesis penelitian pada pengembangan sistem pakar diagnosa kerusakan printer berbasis web akan meningkatkan efisiensi layanan pemeliharaan printer, mengurangi biaya servis, dan memberikan informasi yang akurat kepada pengguna. Untuk kerangka pemikirannya, penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan sistem pakar yang dapat memberikan solusi cepat dan akurat terkait kerusakan printer. Penggunaan metode forward chaining dalam diagnosa kerusakan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pemeliharaan printer. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah pengguna printer di toko sentral media komputer. Sampel diambil secara acak dari pelanggan yang datang untuk memperbaiki printer. Metode pengambilan sampel diambil dengan menggunakan metode random sampling, di mana setiap pengguna printer yang datang ke toko memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Next. Hasil dan pembahasan sistem pakar berhasil mengidentifikasi kerusakan printer dengan tingkat akurasi sekitar 57%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini efisien dalam memberikan informasi kepada pengguna dan mengurangi biaya pemeliharaan. Keunggulan: 1. Memberikan informasi cepat dan akurat tentang kerusakan printer. 2. Meningkatkan efisiensi dalam layanan pemeliharaan printer. Yang ketiga ada mengurangi biaya servis dengan memberikan solusi yang tepat. Kekurangannya yaitu 1. Tergantung pada data yang dimasukkan, hasil diagnosa dapat bervariasi. Yang kedua ada membutuhkan koneksi internet untuk mengakses sistem pakar. Kesimpulan pada review jurnal ini yaitu sistem pakar diagnosa kerusakan printer berbasis web berhasil meningkatkan efisiensi dalam layanan pemeliharaan printer di sentral media komputer. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, sistem ini memberikan solusi yang cepat dan akurat kepada pengguna, mengurangi biaya pemeliharaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Disarankan untuk terus mengembangkan sistem ini dengan menambahkan basis data kerusakan printer yang lebih luas untuk meningkatkan akurasi diagnosis atau diagnosa. Untuk jurnal yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Rahmawati dengan NIM 21121100015 yang akan mereview jurnal dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Printer Menggunakan Metode Naïve Bayes. Struktur review yang pertama yakni nama penulis,
Ada Sulaiman, Andrian Eko Widodo, Angga Ardiansyah, serta Ahmad Fauzi. Lanjut pada nama jurnal, Indonesian Journal on Computer and Information Technology, serta tahun dan halamannya ada volume 3 nomor 2 November 2018 PP 228233. Selanjutnya yang saya review tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian pada sistem pakar diagnosa kerusakan printer tersebut akan mendiagnosa dan memberikan solusi pada masalah yang sering terjadi pada printer serta memudahkan user agar dapat lebih cepat dalam mendeteksi kerusakan yang dialami. Untuk hipotesis yang dihasilkan pada diagnosa kerusakan printer itu akan memberikan sebuah pertanyaan, kemudian diproses dan menghasilkan sebuah diagnosa yang disertai cara dan penanggulangannya secara teknis. Untuk kerangka penelitian pada jurnal Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Printer itu media cetak printer tersebut yang digunakan masyarakat dalam penggunaan dan perawatan itu tidak semua telaten dan memahami dengan baik dan benar, sehingga masyarakat menganggap pengecekan troubleshooting pada printer itu terlalu rumit, sehingga peneliti akan mengidentifikasi permasalahan khusus dalam penerapan teknik kecerdasan buatan atau AI. Pada cara peneliti memperoleh informasi dengan observasi, interview, studi library, atau perpustakaan, yang akan membuat isi penelitian tersebut akan memberikan sejumlah pertanyaan sehingga mendapatkan sebuah diagnosa dan cara atau solusinya. Untuk kerangka pemikiran pada jurnal yang saya review, itu hasil observasi dan tanya jawab pada narasumber didapatkan beberapa kerusakan beserta gejala sehingga peneliti itu menggunakan teorema Bayes dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas. Pada populasi dan sampel, populasinya itu diambil dari objek penelitian pada masyarakat dan sampelnya itu diambil di toko Brian komputer dan beberapa tempat servis komputer. Untuk metode pengambilan sampelnya sendiri itu menggunakan observasi pada toko atau tempat servis serta interview secara langsung pada sumber pihak yakni Bapak Febri Herwansyah. Pada hasil penelitian terdapat tinjauan pustaka atau tinjauan kasus. Pada tinjauan kasus ini, peneliti mengambil sebuah pemahaman di mana masyarakat itu pada awalnya tak mengetahui jenis kerusakan pada printer dan juga mereka biasanya hanya mengetahui gejala awal kerusakan yang terjadi serta cara penanganan pertama mereka biasanya langsung memanggil seorang teknisi printer, sehingga dari hasil observasi tersebut penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber sehingga didapatkan sebuah gejala-gejala. Yang pertama yakni faktor jam, kertas macet, kedua faded print, hasil cetakan yang bergaris, yang ketiga hasil cetakan putus-putus, dan keempat lampu indikatornya hanya berkedip-kedip. Kedua, Naive Bayes Classifier merupakan klasifikasi berpeluang sederhana berdasarkan aplikasi teorema dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas, yaitu kehadiran atau ketiadaan dari kelompok atau kejadian tertentu yang tidak berhubungan dengan kehadiran atau ketiadaan dari kejadian yang lain. Yang keempat, ada spesifikasi file di mana file tersebut ada file kerusakan dan juga file gejala. File kerusakan tersendiri, tadi file kerusakan dan juga gejala tersebut ada tipe file, nama file, fungsinya, organisasi filenya, akses filenya, serta medianya. Terakhir ada tampilan menu layout di mana hasil akhir berupa tampilan yang isinya menampilkan menu informasi, menu diagnosa, menu tentang, dan menu keluar. Tentunya ada metode penelitian di mana mengumpulkan data yang dibutuhkan pada saat penelitian, yakni pertama pengamatan langsung yaitu observasi, di mana penulis akan mengumpulkan atau mengamati secara langsung pada toko atau tempat servis, printer ataupun komputer sehingga dapat mendiagnosis secara langsung kerusakan. Kedua, wawancara atau interview. Wawancara atau interview ini untuk mengumpulkan atau memperoleh data informasi yang valid melalui tatap muka dan tanya jawab dengan sumber-sumber atau pihak yang berhubungan dengan penelitian. Ketiga, ada perpustakaan atau studi library untuk mempelajari dan mengumpulkan data-data teoritis
dari buku-buku, jurnal, internet, browsing, serta literatur di mana dimaksud untuk mendapatkan teori dan bahan-bahan yang berkaitan dengan pembuatan aplikasi atau masalah yang akan diambil. Selanjutnya ada keunggulan pada jurnal yang saya review, yakni bertahap dengan prosedur penelitian yang baik sehingga detail kerusakan dapat langsung diketahui pengguna dan implementasinya itu dengan emulator atau operating system. Kelemahan pada jurnal yang saya review juga itu pernah terdapat revisi pada 30 Oktober dan tersetujui pada 2 November tahun 2018. Sehingga yang terakhir yakni kesimpulan bahwasanya penelitian ini adalah dalam perancangannya itu diperoleh dari kecerdasan seorang pakar sehingga dapat mendiagnosa permasalahan kerusakan pada printer secara akurat. Dan output pada sistem ini akan berupa informasi keterangan dari jenis kerusakan yang disertai solusi dan cara mengatasinya. Begitupun implementasinya dengan penarikan kesimpulan data-data berupa fakta pada metode Bayes. Oke, selanjutnya saya Nur Alia dengan NIM 211211054 akan melanjutkan review jurnal yang ketiga dengan judul pendeteksian kerusakan printer menggunakan metode forward chaining. Nama penulisnya yaitu Amriana, lalu berakhir Danus Erwindodo dan Febri Ramadan Mas. Dengan nama jurnal yang menerbitkannya yaitu Ilkom Jurnal Ilmiah pada tahun 2020, tepatnya di bulan April, dengan volume 12, nomor 1 pada halaman 47-57. Tujuan penelitiannya yaitu membangun sebuah sistem berbasis mobile di mana user dapat mendeteksi kerusakan yang dialami printernya dengan menggunakan aplikasi yang ada di smartphone miliknya berdasarkan pengetahuan seorang pakar dan menggunakan metode forward chaining. Adapun hipotesis penelitiannya yakni sistem pakar ini dapat mendeteksi kerusakan 9 jenis printer yang berbeda milik pabrikan Canon dengan total 26 kerusakan dan 38 gejala serta memiliki tingkat akurasi sekitar 80%. Selanjutnya kita membahas kerangka penelitian dan kerangka pemikiran. Kerangka penelitian dalam jurnal ini terdapat 4 poin, yaitu pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, serta kesimpulan. Sedangkan untuk kerangka pemikirannya di tiap-tiap tahap, yang pertama pendahuluan ada 3 kerangka pemikiran yang membahas latar belakang perkembangan teknologi informasi, di mana hampir semua kalangan memiliki printer sebagai alat bantu cetak, menjelaskan tujuan pembangunan sistem, serta menekankan pentingnya penanganan kerusakan printer yang lebih praktis. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu metode, di mana kerangka pemikirannya yaitu menguraikan metode forward chaining, membahas perbedaan antara forward chaining dan backward chaining dalam konteks sistem pakar, dan menjelaskan konsep dasar sistem pakar, strukturnya, dan bagaimana sistem ini diaplikasikan dalam penelitian. Untuk yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan, kerangka pemikirannya yakni membahas hasil dari penelitian ini, menyajikan aturan-aturan yakni rule yang digunakan, menyajikan pohon penelusuran decision tree yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan konsep DFS yakni depth first search, kemudian menguraikan contoh aturan gejala kerusakan yang digunakan untuk mendiagnosa kerusakan printer. Sedangkan untuk tahap yang keempat yakni kesimpulan, kerangka pemikirannya ada 2, yaitu merangkum hasil penelitian yaitu pengembangan sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan printer dengan metode forward chaining dan menekankan keunggulan dari aplikasi praktis sistem pakar ini dalam mendeteksi kerusakan pada berbagai jenis printer Canon. Kemudian kita membahas populasi dan sampel. Populasi penelitian ini pada lingkup peneliti sendiri yang diharapkan nantinya dapat membantu di kalangan masyarakat, sedangkan sampelnya diuji oleh peneliti sendiri sebanyak 3 kali. Adapun metode pengambilan sampel dalam prosesnya mengacu pada pohon pencarian keputusan berdasarkan konsep DFS, yang setiap gejala dimasukkan oleh pengguna akan diperiksa oleh pohon pencarian yang kemudian aturan terpenuhi dan secara terus-menerus sampai didapatkan keputusan. Sedangkan yang terakhir yaitu metode penelitian menggunakan metode forward chaining pada penelitian yang dilakukan dengan cara memasukkan aturan if dan then, di mana if merupakan informasi masukan atau gejala, sedangkan then merupakan konklusi atau kesimpulan dari kerusakan. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini adalah menunjukkan bahwa sistem pakar yang dibangun dapat mendeteksi kerusakan pada jenis 9
printer Canon yang berbeda milik pabrikan Canon dengan total 26 kerusakan dan 38 gejala dengan tingkat akurasi sebesar 80%. Artikel ini menyajikan contoh aturan dan gejala yang digunakan untuk mendiagnosa kerusakan serta menjelaskan konsep dasar fungsi sistem pakar. Kemudian keunggulan dari sistem pakar pada jurnal ini yaitu mendukung pengguna dalam mendiagnosa kerusakan printer, memungkinkan sistem untuk menggunakan pengetahuan ahli untuk mendiagnosa masalah dan memberikan solusi, mudah diakses oleh banyak pengguna, dan penggunaan metode forward chaining dalam sistem ini memungkinkan juga untuk pendekatan yang sistematis dalam mendiagnosa sebuah kerusakan. Sedangkan kekurangannya yaitu keterbatasan pengetahuan, keterbatasan akurasi, keterbatasan jenis printer, dan ketergantungan pada kemampuan teknis, serta tidak mampu melakukan perbaikan fisik. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil adalah artikel ini dapat memberikan pandangan yang baik tentang bagaimana sistem berbasis mobile menggunakan metode forward chaining dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan printer. Sistem ini memiliki potensi untuk membangun pengguna dalam mendapatkan diagnosa yang akurat dan solusi untuk menyelesaikan masalah printer mereka hingga tingkat akurasinya 80%. Kemudian kami sajikan daftar pusat HK dari ketiga jurnal yang telah kita review, dari jurnal pertama, jurnal kedua, dan jurnal ketiga yang dapat kalian baca ya teman-teman. Sekian dari kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah tingkah laku. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.